Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang jumlah fi'liyah untuk fi'il lazim. Sebelumnya kita sudah membahas bahwasannya jumlah atau kalimat dalam bahasa Arab itu ada dua. Ada jumlah fi'liyah dan ada jumlah ismiyah. Di mana jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali oleh fi'il. Adapun jumlah ismiyah adalah jumlah yang diawali oleh isim. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas jumlah fi'liyah. Namun, karena jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali oleh fi'il, sedangkan fi'il itu sendiri ada yang butuh kepada objek dan ada yang tidak butuh kepada objek. Fi'il yang butuh kepada objek disebut dengan fi'il muta'addi. Adapun fi'il yang tidak butuh kepada objek disebut sebagai fi'il lazim. Contoh fi'il yang butuh pada objek seperti makan. Ada yang dimakan. Minum, ada yang diminum. Tapi yang tidak butuh objek seperti misalnya pulang, ya, pulang, pergi, ini tidak butuh kepada objek, ya. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita bahas lebih dulu pembahasan fi'il lazim karena polanya lebih sederhana. Ya, pola dari fi'il lazim ini lebih sederhana karena tidak butuh kepada objek, sehingga hanya dua susunannya, yaitu subjek dan predikat saja. Adapun fi'il muta'addi karena dia ada objek, maka ada tiga, subjek, predikat, dan objek. Namun yang perlu kita perhatikan bahwasanya ada perbedaan pola antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Kalau dalam bahasa kita ingin mengatakan seseorang melakukan sesuatu, maka kita menyebut ya orangnya terlebih dahulu baru perbuatannya. Misalnya Ahmad datang, Ali pulang, kemudian Umar pergi, ya. Jadi pelakunya dulu disebut, baru perbuatannya. Nah, kalau dalam bahasa Arab, ya, dalam kondisi yang normal, perbuatannya dulu yang disebutkan baru pelakunya. Misalnya Ali telah datang, ya, maka kita katakan Ja'a Aliyun, ya. Ja'a Aliyun. Dalam susunan kalimat jumlah fi'liyah, Ja'a disebut sebagai fi'il, kemudian Aliyun sebagai fa'il. Ya, jadi Ja'a ini fi'il dan Aliyun sebagai fa'il. Ya, kata kerja itu fi'il. Di sini ja'a fil madhi. Kemudian fa'il adalah pelaku. Jadi pelaku dalam bahasa Arab disebut sebagai fa'il. Contoh lain misalnya jalasa Zaidun, ya. Jalasa Zaidun, ini jalasa fi'il madhi dan Zaidun adalah fa'ilnya. Di jalasa fi'il madhi dan Zaidun adalah fa'ilnya. Contoh lain misalnya qama Zaidun. Zaid telah berdiri. Di sini qama fi'il madhi. Kemudian Zaidun ini adalah fa'ilnya. Jadi dalam susunan fi'il lazim hanya ada dua unsur, fi'il dan fa'ilnya. Perbuatan dan pelakunya. Ya, jadi fi'il adalah perbuatannya, fa'il adalah pelakunya. Nah, fi'il di sini tentunya bisa fi'il madhi, bisa fi'il amr, dan bisa fi'il mudhari, ya. Nah, setelah kita mengetahui bahwasannya jumlah fi'liyah untuk fi'il lazim ada dua unsur, yaitu fi'il dan fa'il, maka selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah kaidahnya. Ya, bagaimana ketentuan tentang fi'ilnya, kemudian bagaimana ketentuan tentang fa'ilnya. Baik, ya. Jadi kaidah untuk jumlah fi'liyah yang fi'ilnya fi'il lazim, yang pertama, fi'il harus sesuai jenisnya dengan fa'ilnya. Fi'il harus disesuaikan dengan jenis fa'ilnya.
Artinya kalau pelakunya mudzakkar maka fiilnya mudzakkar. Kalau pelakunya muannas maka fiilnya juga muannas. Misalnya kita mau mengatakan Ahmad telah duduk. Ya, dudukan bahasa Arabnya jalasa. Karena yang duduk Ahmad, kita katakan jalasa Ahmadu. Jalasa Ahmadu. Kenapa tidak kita baca tanwin ya? Jalasa Ahmadun. Nah, karena kita udah belajar kemarin bahwa Ahmadu ini termasuk isim ghairu munsharif, tidak boleh bertanwin karena dia nama yang mengikuti wazan fiil. Jalasa Ahmadu. Tapi kalau yang duduk misalnya Fatimah menjadi jalasat Fatimatu. Jalasat Fatimatu. Perhatikan. Ketika Ahmad yang duduk pakainya jalasa. Tapi kalau Fatimah yang duduk pakainya jalasat. Karena menyesuaikan failnya. Ya, Ahmad mudzakkar maka pakainya yang mudzakkar, jalasa. Fatimah muannas maka pakainya yang muannas, ya jalasat Fatimatu. Ini kalau fi'il madi. Fi'il mudhari sama. Ya, kalau misalnya kita ingin mengatakan Ahmad sedang duduk, kita katakan yajlisu Ahmadu. Yajlisu Ahmadu. Ahmad sedang duduk. Lalu bagaimana kalau Fatimah yang sedang duduk? Maka tidak boleh kita katakan yajlisu Fatimatu. Salah. Karena Fatimah muannas, maka gunakan fi'il yang muannas. Menjadi tajlisu Fatimatu. Ya. Tajlisu Fatimatu. Jadi kaidah yang pertama untuk jumlah fi'liyah yang fi'ilnya fi'il lazim, fi'il harus sesuai jenisnya dengan fa'il. Kalau fa'ilnya mudzakkar maka fi'ilnya wajib mudzakkar. Kalau fa'ilnya muannas maka fi'ilnya wajib muannas. Naam. Kemudian yang kedua, fi'il harus dalam bentuk mufrad, ya. Kaidah yang kedua, fi'il harus dalam bentuk mufrad. Ya, tidak peduli fa'ilnya. Jadi mau fa'ilnya mufrad, mau fa'ilnya musanna ataupun jama', fi'ilnya tetap mufrad, ya. Misalnya kita ingin mengatakan telah duduk seorang muslim, kita katakan jalasa al-muslimu. Kemudian telah duduk dua orang muslim musanna, tetap jalasa al-muslimani. Kemudian telah duduk orang-orang Islam, ya, tetap pakainya jalasa al-muslimuna. Jadi mau fa'ilnya al-muslimu, al-muslimani atau al-muslimuna, fi'ilnya tetap yang mufrad, yaitu jalasa. Jadi dia kita katakan jalasa al-muslimani, jalasu al-muslimuna. Ini salah. Yang benar, apapun adatnya bilangan dari fa'ilnya, mau dia mufrad, mau dia musanna, mau dia jama', fi'ilnya tetap yang dipakai adalah yang mufradnya. Itu jalasal muslimu, jalasal muslimani, jalasal muslimuna. Ya, ini yang mudzakkar. Begitupun kalau yang muannas. Misalnya kita katakan seorang wanita muslimah telah duduk. Kita katakan jalasat al-muslimatu. Kemudian dua orang muslimah, ya, telah duduk, jalasat al-muslimatani. Para wanita muslimah telah duduk, jalasat al-muslimatu. Jadi tidak dikatakan jalasata al-muslimatani, kemudian jalasna al-muslimatu. Ya, semuanya pakainya jalasat, mufradnya. Begitupun kalau yang kita gunakan fi'il mudhari, sama. Yajlisul muslimu, yajlisul muslimani, yajlisul muslimuna. Jadi tidak yajlisani muslimani, yajlisuna muslimuna, ya. Tetap pakainya yang mufradnya, yajlisul muslimu, yajlisul muslimani, yajlisul muslimuna. Begitupun untuk yang muannas, ya, tajlisul muslimatu, tajlisul muslimatani, tajlisul muslimatu. Jadi kaidah yang kedua, apapun bentuk fa'ilnya, mau dia mufrad, mau dia musanna, mau dia jama', fi'ilnya tetap wajib dalam keadaan mufrad, ya. Nah. Kemudian yang ketiga, fa'il harus dalam keadaan rafa'. Fa'il harus dalam keadaan rafa'. Rafa' ini adalah suatu keadaan kata
keadaan akhir kata ketika ada di dalam kalimat. Ketika kita membahas rofa, yang penting kita tahu bagaimana keadaan setiap kata ketika dalam keadaan rofa. Ya. Misalnya mufrad. Mufrad itu ketika rofa dia wajib dhammah, dan ini tanda asalnya rofa. Jadi rofa ini bagian dari i'rab. Nah, i'rab dalam bahasa Arab ada 4. Ya, ada rofa, ada nasab, ada jar, ada jazm. Kenapa i'rab ada 4? Ya, karena harokat dalam bahasa Arab ada 4. Ya, ada dhammah, fathah, kasroh, sukun. Ya. Dhammah, fathah, kasroh, sukun. Tapi karena tidak setiap kata itu berubah harokatnya, ada yang berubah hurufnya, sebagaimana yang kita bahas di pembahasan muqaddimah, ada kata yang berubah-berubah harokatnya, hurufnya sama, atau berubah-ubah hurufnya harokatnya sama. Karena ada yang berubah bukan harokatnya, maka digunakan istilah yang lebih mewakili. Ya, dhammah diwakili dengan rafa, fathah dengan nasab, kasroh dengan jar, sukun dengan jazm. Nah, pembahasan fiil, jumlah fiil untuk fiil lazim ini, fa'ilnya harus dalam keadaan rafa. Ya, atau dengan kata lain, tanda aslinya adalah dhammah. Tapi tidak semuanya dhammah, karena ada beberapa yang berubah hurufnya. Maka bisa diperhatikan tabelnya ya di buku Ilmu Nahwu untuk pemula. Kalau katanya mufrad, ya ketika rafa tandanya harus dhammah. Jadi kalau kita ingin mengatakan telah datang seorang siswa, kan seorang siswa ini mufrad ya, maka dia dhammah, zahabat talibu. Kemudian musanna ketika rafa tandanya alif. Jadi zahaba at-talibani, ya, zahaba at-talibani, bukan zahaba at-talibaini. Kita udah belajar di muqaddimah bahwasannya musanna ini ada yang ani, ya, at-talibani, ada yang aini, at-talibaini. Nah, sekarang ya kita mulai mempraktekkan mana yang dipakai dalam kalimat. Kalau dia sebagai fa'il, ya, dan fa'il itu wajib dalam keadaan rafa, ya, atau marfu, maka yang digunakan adalah yang alif. Zahabat talibani. Tidak boleh zahabat talibaini, karena yang hurufnya ya ini, yang yang at-talibaini ini nanti digunakannya ketika dalam keadaan nasab atau jar. Sedangkan sekarang kita lagi membahas yang rafa. Jadi kalau musanna zahabat talibani. Kemudian jamak mudzakkar salim, ya, ketika rafa tandanya waw, menjadi zahabat talibuna atau zahabal muslimuna. Ya, pada muqaddimah kita juga sudah membahas bahwasanya jamak mudzakkar salim ada yang una, ya, al muslimuna, ada yang ina, al muslimina. Nah, kaidahnya kalau dia sebagai fa'il dia harus marfu. Dan jamak mudzakkar salim ketika marfu tandanya waw. Sehingga yang digunakan zahaba at-talibuna. Salah kalau kita mengatakan zahabat talibina. Karena at-talibina nanti digunakannya ketika nasab dan jar, ya. Nah. Kemudian jamak muannas salim ketika rafa tandanya dhammah, ya. Ini tanda aslinya, ya. Zahabatit talibatu. Ya. Zahabat at-talibatu. Ya, kenapa dibaca dhammah? Karena jamak salim ketika rafa tandanya dhammah. Kemudian jamak taksir sama ketika rafa tandanya dhammah. Zahabat tullabu. Zahabat tullabu. Kemudian isim yang 5. Nah, isim yang 5 ini adalah kumpulan isim yang i'rabnya selalu berubah-ubah dalam setiap keadaannya. Artinya ketika rafa dia dengan waw, ketika nasab dengan alif, ketika jar dengan ya. Jadi setiap i'rab dia pasti berubah. Apa saja isim yang 5? Isim yang 5 itu yaitu abuka, bapakmu, akhuka, saudaramu, hamuka, ya, atau hamuki, iparmu, fuka, mulutmu, zu malin, ya, pemilik harta. Sebetulnya yang
kelima ini zu-nya. Mau zu malin, zu ilmin, zu hikmatin. Zu ini artinya pemilik ya. Jadi zu ilmin berarti pemilik ilmu. Zu malin pemilik harta. Zu hikmatin pemilik hikmah. Jadi ada 5. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zu malin. Ya, isim yang 5 ketika rafa tandanya waw. Sehingga kalau kita ingin mengatakan ayahmu telah pergi, kita katakan zahaba abuka. Bukan zahaba abika atau zahaba abaka. Karena abaka digunakan ketika nasab dan abika digunakan ketika jar. 6. Jadi kaidah yang ketiga untuk jumlah fi'liyah fi'il lazim, fi'il harus dalam keadaan rafa ya atau marfu'. Dimana kalau kita membahas marfu, yang penting kita hafal bahwa mufrad ketika rafa tandanya dhammah. Musanna ketika rafa tandanya alif. Jama' mudzakkar salim ketika rafa tandanya waw. Jama' muannas salim ketika rafa tandanya dhammah. Jama' taksir ketika rafa tandanya dhammah. Kemudian isim yang 5 ketika rafa tandanya waw. Ini yang perlu kita perhatikan. Nah, ketiga kaidah tadi, ya ketiga kaidah untuk jumlah fi'liyah ini, di mana yang pertama fi'il harus sesuai jenisnya dengan fa'il. Kalau fa'ilnya mudzakkar maka fi'ilnya mudzakkar, kalau fa'ilnya muannas maka fi'ilnya muannas. Kemudian yang kedua, fi'il harus dalam bentuk mufrad. Jadi tidak peduli mau fa'ilnya mufrad, musanna atau jama', fi'il yang digunakan tetap mufrad. Kemudian yang ketiga, ya kaidah untuk jumlah fi'liyah, fa'il harus dalam keadaan marfu', ya. Nah, ini ketiga kaidah ini bisa kita ingat dengan rumus sakti. Rumus saktinya adalah fira dan fara itu manis. Ya, fira dan fara itu manis. Ini rumus sakti untuk menghafal 3 kaidah jumlah fi'liyah yang fi'ilnya fi'il lazim. Fira dan fara itu manis. Di mana fira maksudnya fi'il harus mufrad, ya. Fira, fi'il mufrad. Fi'il harus mufrad. Kemudian fara, fa'il harus rafa, ya. Fara, fa'il harus rafa. Kemudian manis sama jenisnya. Ya, fi'il dan fa'il itu harus sama jenisnya. Jadi 3 kaidah untuk jumlah fi'liyah terangkum dalam kalimat fira dan fara itu manis. Fira, fi'il harus mufrad. Fara, fa'il harus rafa. Dan manis, fi'il dan fa'il harus sama jenisnya. Ya, nah, jadi ini 3 kaidah yang insya Allah akan memudahkan kita dalam mengingat kaidah jumlah fi'liyah. Nah, ya demikian ya untuk teorinya tentang kaidah jumlah fi'liyah. Insya Allah setelah ini kita akan bahas contoh-contoh ya penerapan jumlah fi'liyah. Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.